Selamat datang di Vivector Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi bagi para peserta didik vokasi. Pada episode kali ini akan hadir PBB musik dari Polimarin Semarang, robot tangan difabel dari SMKN 2 Tasikmalaya, animasi Unstring Your Heart dari SMK Raden Umar Said Kudus, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Kembali di Vivector Indonesia, ajang unjuk karya dan kompetensi vokasi. Mari kita sambut penampilan berikutnya. Kami dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia. perjalanan kami ke sini, kami berangkat pada hari Kamis pagi, khususnya pada pagi hari setelah sholat subuh kita berangkat ke sini menggunakan bis Polimarin. Dalam perjalanan kami sangat tegang dan kita juga sangat memikirkan bagaimana kita tampilnya nanti. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Polimarin Semarang. Luar biasa. Keren ya. Keren. Deg-degan tapi. Deg-degan. Saya kira tadi apa prajurit Sunda Empire. Kaget juga tadi. Itu Bang, kasih ikan hiunya dulu. Juru bicaranya. Hah? Itu Ada ikan hiu. Tidak, di luar kayaknya dia main drum. Di sini dia nggak main drum. Ini apa yang barusan ditampilkan? Tadi kami menampilkan sebuah karya PBB, baris berbaris, yang kami padukan dengan irama musik. Koreo yang tadi itu ada namanya nggak? Siapa ada? Apa tuh namanya? Yang pertama ada formasi jangkar, Formasi cakar, kemudian yang kedua ada formasi ombak, formasi ombak. Oh iya. terus yang ketiga ada karang bersusun. Ini udah berapa lama nih dipersiapkannya untuk tampil di sini? Atau memang sudah terbiasa dengan yang tadi dibawakan? Siap, kami hanya menyiapkan kurang lebih itu intensifnya selama 7 hari. Wih, 7 hari mantap ya. Luar biasa. Keren. Pak Benny, Mantap. Bagus nih, luar biasa. PBB itu kan mendidik kedisiplinan ya. Jadi tuntutan nanti kalau bekerja disiplinnya mudah-mudahan ke bawah ya. benar. Siap. Baris sampai ganjit kali ya? Enggak dong. Panjang nanti kalau dia baris tuh panjang banget. Ini ada apaan kata orang ini? Antri maksudnya rapi, enak dilihatnya. Ini kolosal banget ya kalau di film.
Ini kolosal pertunjukannya, baru sekolosal ini baru sekarang nih. Iya, Mbak. aku juga dari SMA Tarakanita kan, jadi ikut Korps Putri Tarakanita juga, ada PBB-nya juga gitu. Mas Baby mau ngajak ngobrol siapa Mas Baby? Bingung ngomongin ikan hiu ya. Maksudnya yang ditunjuk sebagai ikan hiu itu memang satu ketentuan atau memang pasrah aja dia harus? Mohon izin jawab, kenapa kami pilih maskot ikan hiu? Karena kami berasal dari Akademi Kemaritiman. Maka dari itu kami memilihnya maskot hiu. Sebenarnya kami punya banyak maskot. Tapi yang cocok dengan acara ini karena kami dari kemaritiman, kami pilih yang hiu. Oke. Banyak maskotnya ada apa aja? Ikan lele ada gak? Ada dong. Maskot ikan lele kagak serem. Ikan Sama sapu-sapu. Sil doang lele kan. Gak di pantas laut. dijadiin maskot. Gak bisa. Ada maskot apa lagi Mas selain ikan hiu? Siap, ada singa laut, Ada singa laut, ada macan juga, ada macan, terus ada beruang putih, beruang hitam ada semua. beruang putih, beruang hitam. Oke. Kalau kayak gini beda ya. Misalnya yang sini nih, ini kanan apa kiri sih? Kiri-kiri. Tergantung Nah lihatnya dari ininya mana. warna merah, ininya warna hitam. Ketua ya itu. Izin menjawab, karena saya sebagai Danton, Komandan Peleton, Danton. jadi dibedakan dengan anggota. Tahu nggak Danton? Nggak tahu. Bukan anak Budi paskibra. Daton tahu. Komandan peleton Itu dikasih siapa? tanda merah. Iya. Komandan Peleton. Sebagai komandannya. Oke, beri tepuk Oke, tangan oke. sekali lagi untuk Polimarin Semarang. Mari kita lihat unjuk karya dan kompetensi berikutnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk SMKN 2 Tasikmalaya. Lagi-lagi nih dari tempat kelahiran saya. Tasikmalaya. Dengan siapa ini namanya? Alwan. Awan. Iya. Ini tadi dia bisa smooth gitu ya. Diapain waktu dia ngegenggam sama ngelepasin? Untuk pengendaliannya ini menggunakan sensor. Jadi sensor ini adalah sensor sensitif tekanan. Jadi sensor ini bisa dipasang di bagian tubuh mana saja. Oke. Jadi gimana memerintahkan dia untuk pegang, lepas gitu, memerintahkannya gimana? Menggunakan tekanan otot. Jadi misalnya mau di pipi bisa, mau di Keren tangan bisa. Sesuai apa yang kita mau. Iya. gerakannya. Jadi untuk sekarang aksinya itu hanya bisa untuk menggenggam saja. Pernah diukur nggak bisa sampai mengangkat beban benda berapa? Maksimal 3 kg. 3 kilogram Iya. bisa angkat. Cukup untuk membantu untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Mbak Lala, Ini yang mendasari kamu mau bikin ini apa? Ide apa yang memicu ini semua? oh, kenapa gitu ya? Kenapa? Saya mempunyai teman. Anak ini namanya Zamzam. Dia kelas 2 SD. Nah, Zamzam ini suatu hari dia kecelakaan. Nah, sedangkan Zamzam ini keluarganya, orang tuanya ini bekerja sebagai tukang sapu. Jika kita lihat untuk teknologi lengan prostetik di dunia, di pasaran, harganya itu $30.000 ke atas. Tantangannya bagaimana untuk supaya saya bisa membantu dari harga $30.000 Ya. menjadi hanya dengan 700.000, kurang dari 1 juta. Dengan teknologi yang sama bahkan melebihi. Ini biayanya 700.000. Iya, untuk biaya produksinya hanya 700.000 saja. 700.000. Bener. Soalnya $30.000 tadi udah Iya. saya hitung-hitung, ini totalnya kalau kita beli di luar negeri 409. itu 420 juta. Iya. Jadi 700.000. Iya. Ini didasari dari ingin menolong teman. Iya. Jarang banget teman kayak Alwan ya. Respect banget, respect. Oh iya.
Apalagi teman-temannya dia nggak ada yang kayak gitu. Temennya yang rame tuh, parah. Pak Ben. Iya, ini luar biasa. Saya terharu juga dengarnya karena dasarnya kemanusiaan ya. Iya. Saya doakan semoga lebih sukses lagi. Iya, terima kasih. Dan sudah menghubungi LIPI dan LEN ya? Iya. Kenapa nggak ke Kemendikbud? Nanti Pak kita bisa lagi ya. Ya, silakan nanti Iya. kita kembangkan ya. Siap. Any comments? Ya hebat juga sih. Tapi nggak tangan aja dong. Maksudnya nanti kaki juga bisa ya. Ya, saya juga ini sedang mengembangkan exoskeleton. Jadi bukan hanya untuk yang amputasi saja. Jadi misalnya untuk penderita stroke juga sedang saya kembangkan. Bukan hanya untuk alat membantu saja, tetapi untuk enhancement juga. Jadi bagaimana caranya kita ini genggaman manusia ini bisa lebih kuat daripada manusia biasa seperti 100 kg. Oh ya keren tuh. Iya. Tapi aku bingung, udah kan kita kan menggerakkan apa-apa pakai otak ya, kayak pengen genggam kayaknya pakai otak gitu. Ini cuman pakai sensor otot doang gimana? Coba kita coba mungkin, boleh nggak kita coba ke situ? Coba. Mau dicoba? Coba. Saya penasaran pisan. Mau diajak salaman? Coba. Oke, Coba duduk salaman. aja. Oke, diajak salaman. Oke. Kok bisa dia salaman dari mana? Pakai ototnya gimana? Coba pakai otot saya. Oke. Ini diapain? Coba tinggal ototnya keraskan. Dikerasin ototnya. Iya, coba keraskan. Oke, sekarang lemaskan. Kerasin lagi. Kerasin lagi ya. Oh, kalau di sini kalau di perut sama aja. Jangan deh. Di sini tuh kayak diginiin gitu, dikeluarin ototnya. Coba Pak. Diam dulu, Pak. Keraskan. Gitu. Sekarang lemaskan. Dia bisa begini banget gak? Tangannya. Oh, sini banget. Iya, melepas banget. Melepas banget bisa gak dia? Oh, iya, jadi kalau dikencengin dia bakal lemes. Iya. Kalau dikencengin melemas. Jadi cara kerjanya ini saya namanya Kok nggak sih? Gue udah ngeden-ngeden Kayaknya. ini normally close. Jadi yang biasa kan normally open ya. Jadi kalau ingin menggenggam itu harus dikeraskan gitu ya. Nah, jadi saya ini membuat ini lebih praktis lagi, lebih simpel. Nah, jadi untuk pengoperasiannya sangat simpel sekali. Jadi misalnya kalau ingin menggenggam, hanya perlu ditekan sekali saja. Ya, hanya perlu ditekan sekali. Oke. Gitu ya. Ya, kalau sudah itu dilepaskan maka dia akan menggenggam otomatis. Nah, lalu kita bisa bawa berlari dan lain, tidak harus sambil dikeraskan terus. Iya. Ini fungsinya sekarang buat genggam dan lepas saja. Iya. Mungkin ke depan bisa buat sweet ya, bisa pasti. Bisa ya kan, kita bisa buat hal-hal yang mungkin pakai beberapa jari aja. Kita sweet, kita pakai gelombang otak juga sweet. Oh. Keren. Kalau mau ngasih tahu jalan orang kan, di mana rumahnya? Sebelah sana gitu. Sebelah sono. Saya. Iya. Keren banget, makasih Bang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Awan dari SMKN 2 Tasikmalaya. Terima kasih. Saya berharap dari acara ini saya bisa bekerja sama lagi dengan Kemdikbud juga. Itu pengembangannya selanjutnya. Masih di V-Factor Indonesia. Mari kita lihat unjuk karya dan kompetensi berikutnya. Film A Stranger Heart ini bertujuan untuk kita ingin mengangkat budaya lokal dan melestarikannya untuk kedepannya, dan kita ingin mengenalkan ke orang-orang bahwa dulu itu pemain boneka sangat terkenal, dimana sekarang itu sudah sangat sedikit yang melakukan hal tersebut.
film Unstring Your Heart, persembahan dari SMK Raden Umar Said Kudus. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Wow, animasinya keren ya. Berlatar belakang tahun berapa tadi? 1903? 03. Di Semarang. Langsung kita panggilkan mereka yang berkarya dengan Unstring Your Heart dari SMK Raden Umar Said Kudus. Ini dia mereka. Sebetulnya kenapa diambil waktunya flashback ke tahun berapa? 1903. 1930. 30. Kenapa tuh? Karena kita ingin mengenang Semarang tempo dulu dan ingin mengenalkan budaya lokal Jawa Tengah khususnya gitu. Terus juga pengen nonjolin itu ikoniknya Lawang Sewu. Ikonik Semarang. Iya. Semarang gitu. Itu ya tadi bangunannya itu. Bangunan, iya yang paling terakhir. Itu. Makanya diambil tahun 1930. Iya. Kalau kita SMK di situ 3 tahun, kita udah bisa bikin animasi kayak gitu keahlian kita. Kalau full bikin production itu satu orang nggak bisa. Karena kita dalam pembuatan film itu menggunakan tim. Tapi kita di sini anak-anak diajari satu siswa harus punya satu kompetensi. Untuk kelas 10 kita ajari semua. Basic kita ajari cuma di kelas 10. Kelas 11 untuk siswa-siswa langsung PKL atau praktek di industri selama 1 tahun. Jadi mereka benar-benar merasakan kerja di industri 1 tahun. Kemudian di kelas 3 mereka bikin portofolio, ada tugas akhir. Jadi ketika lulus anak-anak punya portofolio karya dari produksi maupun bagian sesuai dengan bidang-bidang mereka masing-masing. Ya keren banget, mau share sedikit sama teman-teman. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan SMK Rus Kudus. Jadi salah satu bentuk kerjasama yang nyata antara industri dengan vokasi. Jadi benar-benar anak-anak masih sekolah tapi namanya sudah masuk di credit title, sudah masuk di IMDb, itu membantu sekali. Dan semua yang dari SMK Rus Kudus ini anak-anaknya siap pakai semua langsung di industri. Nah kalau tantangan yang di Unstring Your Heart ini emang dia menggantikan VO, jadi kayak ngomong gitu. Nah itu yang emosinya susah. Pure di musik ya. Yap. Terima kasih. Ini cocok sekali nih Mbak dengan link and match. Akhirnya menghasilkan produksi yang langsung digunakan dan bermanfaat. Nah ini yang kita dorong terus. Dan banyak ahli-ahli dari studio luar seperti Disney dan lain sebagainya yang datang jadi pengajar sih gitu. Dan kerjanya benar-benar dengan ahli-ahlinya semua. Selain bikin animasi cerita, bikin game juga. Iya, kita bikin game VR, kita bikin animasi, pokoknya apapun yang berhubungan dengan industri kreatif di bidang itu, nah kita laksanakan di sana. Pokoknya budget menyesuaikan, Mbak. Bisa diatur pokoknya. Bisa diatur. Ini manajernya. Tiba-tiba langsung jadi manajer. Tahu ada cuan di situ. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk SMK Raden Umar Said Kudus. Terima kasih. Untuk sekarang saya Edu Brokoli pamit. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang tentunya hanya di V-Factor Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan V-Factor Indonesia. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan unjuk karya dan kompetensi yang luar biasa lainnya.